Berbicara tentang daerah Tapos, pastinya kita teringat dengan peternakan sapi unggulan yang pernah digagas Presiden Soeharto. Sayangnya, setelah pemimpin masa Orde Baru ini jatuh, lahan seluas 750 hektar yang dikuasai peternakan Tapos kemudian diperebutkan warga hingga menyebabkan bentrok. Kini, wilayah Kecamatan Tapos menjadi salah satu pusat pembangunan di kota Depok dengan potensi wisata religinya, Makam Tubagus Pangeling, yang dipercaya masih keturunan dari Sunan Gunung Jati. Tahu dong, beliau itu ulama dari Banten ya, kalau nggak salah. Terus dia memang di sini terkenal banget sih di Depok sini. Kebetulan karena aku warga Depok ya Kak, aku tahu beliau itu katanya keturunan Sunan Gunung Jati dari Banten, dan emang itu katanya dia tuh sakti banget Kak. Sudah banyak orang yang membuktikan kekeramatan dari makam Tubagus Pangeling. Tapi ingat, jangan melakukan hal-hal aneh yang menyimpang dari ajaran agama. Hanya niat yang baik dan tulus ikhlas saja yang biasanya mendapat keberkahan saat berziarah di makam Tubagus Pangeling. Karena saya sendiri sering mendapatkan cerita ya bahwa ada sebagian orang yang berziarah ke situ atau barangkali dalam tanda petik bersemedi di situ merasakan hal itu. Di beberapa tempat yang saya dapat cerita juga seperti itu. Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tiba-tiba yang tidak saya pastikan gitu. Itu muncul, ada di belakang saya. Beliau memakai sorban warna hijau ya. Terus juga memakai kain agak ada sedikit kotak-kotak warna hijau. Makam Tubagus Pangeling berlokasi di Jalan Keramat, Desa Lewinanggung, Kecamatan Tapos. Posisinya berdekatan dengan Sungai Cikeas yang masih alami. Jaraknya cukup jauh dari pusat kota Depok. Keberadaan makam Tubagus Pangeling diperkirakan sudah ada sejak abad 17. Ia diperintahkan Sultan Ageng Tirtayasa untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan menyerang Batavia. Bersama Pangeran Purbaya, Raden Panji Winayasa, dan Pangeran Sage. Nah, kenapa ada makam Tubagus Pangeling di Lewinanggung? Orang zaman dulu bertutur kata seperti ini. Dulunya, mereka sama-sama dari Citerep. Nah, dari Citerep ini berjalanlah ke arah Cimpaen. Nah, dari Cimpaen ini, akhirnya karena Pangeran Purbaya ditangkap, akhirnya Ambu meninggal dimakamkan di Cimpaen, akhirnya Tubagus Pangeling berjalan lagi menyusuri Kali Cikeas. Akhirnya sampai di suatu desa yang dulu namanya tuh Walinanggung. Nah, lama-kelamaan Walinanggung ini berubah menjadi Lewinanggung. Cerita yang berkembang bahwa kedatangan beliau ke wilayah kita, wilayah Lewinanggung khususnya adalah tujuan utamanya adalah melakukan penyerangan terhadap markas VOC ya, Batavia di Jakarta. Kalau dulu itu namanya Batavia. Ya, kemudian singgah di wilayah kami, bisa saja singgahnya itu dalam rangka konsolidasi pasukan. Tapi kemudian karena misi berikutnya adalah misi penyebaran Islam, kemudian beliau selain mengkonsolidasi di wilayah kami juga melakukan penyebaran Islam. Tugas untuk menghancurkan markas Belanda di Batavia ternyata tidak mudah. Apalagi setelah putra Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Sultan Haji berkhianat. Ribuan pasukan Banten gugur dalam pertempuran. Dengan pasukannya yang tersisa, Tubagus Pangeling lalu mundur dan menyembunyikan diri di sebuah hutan tak jauh dari Sungai Cikeas. Kehadiran beliau ternyata direspon negatif warga setempat yang kebanyakan masih memeluk kepercayaan nenek moyang dahulu. Kesaktian dari Tubagus Pangeling pun diuji oleh seorang tokoh setempat bernama Mbah Mastan. Ketika Tubagus Pangeling ke sini membawa ajaran baru, yaitu ajaran Islam, pasti ada penolakan. Dan kalau zaman dulu ketika ada penolakan, mereka akan adu kesaktian atau namanya adu jajaten. Nah, sempat Tubagus Pangeling ini bertarung dengan Mbah Mastan. Mbah Mastan
adu kesaktian, Mbah Mastan kalah, akhirnya Mbah Mastan mengikuti Tubagus Pangeling. Akhirnya, jujur kalau untuk di Lewinanggung ini kebanyakan itu turunan dari Mbah Mastan. Jadi semuanya tuh mengikuti Tubagus Pangeling dan beragama Islam. Ilmu kesaktian dan kemampuan olah kanuragan dari Tubagus Pangeling akhirnya membuat masyarakat tertarik memeluk Islam. Bahkan dikisahkan, Panglima Perang dari Banten ini lalu memutuskan untuk tinggal menetap dan menikah dengan warga setempat. Sayangnya, sampai sekarang tak ada yang tahu siapa keturunan dari Tubagus Pangeling yang tersisa. Selain makam Tubagus Pangeling, ada juga makam Ki Mas Besot, seorang saudagar kaya yang bertanggung jawab terhadap logistik pasukan perang Tubagus Pangeling. Ini kenapa disebut Tubagus Pangeling? Tubagus itu berasal dari kata atau istilah gelar dari Kesultanan Banten. Pangeling itu bahasa Sunda, artinya pengingat. Jadi beliau yang mengingatkan atau yang merubah kebiasaan adat istiadat setempat, karena zaman dulu di sini tuh belum Islam. Jadi dulu masih buhun atau kita istilah dengan Sunda Wiwitan seperti itu. Makanya mendapat gelar Tubagus Pangeling atau Raden yang mengingatkan, merubah ke lebih baik. Tak seperti pemakaman pada umumnya, makam Tubagus Pangeling berada di hamparan hutan seluas 1 hektar yang menghijau. Suasananya sejuk dan tenang, bikin betah. Apalagi dengan adanya aliran sungai Cikeas yang masih alami. Makam pejuang Islam dari Banten ini nampak dirawat dengan baik. Tak aneh, meski jaraknya cukup jauh dari kota Depok, banyak peziarah yang kerap mendatanginya. Kenapa makam wali, makam-makam orang zaman dulu, orang-orang sampai zaman dulu dekat kali ada air. Air ini adalah sumber kehidupan. Nah, kalau kata orang zaman dulu bahwa air ini memberikan kehidupan dan ketentraman. Makanya lihat kondisinya kan enak, tentram seperti itu. Makanya akhirnya banyak ditiru dengan perumahan sekarang, ada bilang riverside, lakeside. Akhirnya orang berbondong-bondong tuh beli daerah sekitar situ karena dengan mereka berasumsi bahwa dekat kali, dengan dekat air, gitu kan, dekat danau, biar kehidupan mereka enak, tentram, dan rezeki pun mengalir seperti itu sebenarnya. Areal makam Tubagus Pangeling dirawat dan dijaga oleh pengurus dan pelestari makam. Mereka bertindak sangat tegas jika ada orang yang coba-coba melakukan ritual yang aneh-aneh dan berbau klinik, misalnya saja melakukan penarikan benda-benda pusaka atau melakukan mediomisasi dengan makhluk-makhluk goib penghuni hutan. Beberapa waktu yang lalu ada penziarah yang kesini, dan dia ziarah itu bukan untuk berdoa atau mendoakan orang yang sudah meninggal, tetapi untuk menarik pusaka. Menarik pusaka dari alam gaib seperti itu. Ada beberapa memang. Jadi kita usir. Dan itu sebenarnya nggak boleh dilakukan karena tempat ini ada makam. Makam itu silahkan berziarah untuk mengingat kematian. Tapi kalau untuk menarik apapun dari sini, ya kita sebagai pengurus, sebagai pelestari sangat melarang. Makam pejuang Islam Tubagus Pangeling adalah bukti dari kisah panjang perlawanan terhadap penjajah dan dakwah Islam di tanah Sunda. Dengan semakin banyaknya peziarah yang datang, pemerintah setempat berharap agar makam tersebut bisa diresmikan sebagai salah satu lokasi wisata religi di Kota Depok.